Bagaimana jadinya jika sebuah kota yang seharusnya menjadi tempat bermukim manusia dan berpusatnya segala aktivitas perekonomian, wisata, serta hiburan tidak lagi dihuni oleh manusia? Entah karena bencana alam, perang, atau bahkan ditinggalkan penduduknya. Jika sebuah bangunan yang dibiarkan terbengkalai begitu saja memberi kesan horor dan menakutkan. Lantas, bagaimana jika sisi kota yang dibiarkan terbengkalai dan bahkan tidak lagi terjamah manusia? Dalam polemik kali ini kita akan membahas 7 kota mati yang ada di dunia hingga dijadikan tempat wisata oleh negaranya masing-masing. Serta menjawab pertanyaan, mengapa kota-kota ini tidak berpenghuni lagi? Salah satu kota mati yang populer adalah Oradour-sur-Glane, desa martir di Prancis. Terbengkalainya kota ini menjadi bukti sisa-sisa kebrutalan Nazi yang nyata. Padahal sebelum perang, kota ini merupakan komunitas pedesaan yang damai di Prancis Tengah. Namun pada Juni 1944, kota yang tadinya tenang ini seketika berubah menjadi reruntuhan. Setelah pasukan Waffen SS Jerman membantai 642 pria, wanita, dan anak-anak di desa itu. Pasukan keji itu lalu membakar desa hingga rata dengan tanah. Tak banyak orang yang selamat dalam peristiwa itu. Ada yang berhasil melarikan diri dan ada hanya berpura-pura mati. Saat ini, kota Oradour-sur-Glane menjadi salah satu objek wisata di Prancis untuk mengenang peristiwa bersejarah dan sebagai pengingat atas kekejaman Nazi. Kota mati berikutnya adalah Bodie di Amerika Serikat. Kota yang ditemukan pada tahun 1876 ini, dulunya adalah kota yang ramai sejak para penambang menemukan adanya emas dan perak di lereng bukit kota Bodie. Namun karena popularitasnya itulah yang menjadikan kota Bodie memiliki reputasi yang buruk dan menjadi sarang bagi kriminal, pelacur, serta opium. Kota Bodie pernah berjaya pada masanya. Para penambang emas berbondong-bondong datang hingga menetap di kota itu. Awalnya hanya 20 orang pendatang dan akhirnya mencapai 10.000 orang. Namun pada tahun 1880-an, kota ini dilanda musim dingin yang ekstrim membuat sebagian besar penduduknya pergi meninggalkan kota itu. Hingga pada tahun 1940-an, kota ini benar-benar dinyatakan kosong ketika penduduk terakhir dikirim keluar dari kota Bodie. Kota mati ketiga merupakan monumen industrialisme Amerika, Portlandia, yang membusuk berada tepat tengah Amazon, Brazil. Portlandia dibangun oleh industrialis Amerika Henry Ford pada tahun 1928. Sebagai inovator mobil terkenal, ia berani mengubah jutaan hektar tanah yang dibelinya dari pemerintah Brazil menjadi perkebunan karet. Dan berharap itu akan berfungsi sebagai sumber bahan untuk Ford Motor Company miliknya di Amerika Serikat. Namun semua hanya menjadi utopia belaka ketika Ford berusaha menciptakan lingkungan impiannya. Ia mengabaikan alam dan tidak mendengarkan nasihat ahli. Hingga pada akhirnya Portlandia hanya menjadi eksperimen penjajahan yang gagal. Selanjutnya, kota mati satu ini adalah Varosa, sebuah daerah yang tidak mendapat pengakuan dari Republik Siprus Utara. Padahal secara administrasi, Varosa adalah bagian dari wilayah negara Siprus. Varosa terkenal sebagai kota resor nan megah sejak tahun 1970-an, sebelum menjadi kota hantu karena terbengkalai. Kota ini hancur akibat invasi yang dilakukan Turki di wilayahnya pada tahun 1974. Meskipun Varosa sudah tidak berpenghuni lagi, kini kota itu menjadi salah satu objek wisata di sekitar Teluk Turki. Orang-orang mulai berdatangan dan tidak sedikit yang mengabadikan momen klasik di kota Varosa itu. Kota Pripyat menjadi salah satu kota mati populer yang juga dijuluki sebagai kota hantu. Tepat pada 26 April 1986, pembangkit listrik tenaga nuklir Khermonbley mengalami ledakan dahsyat di Ukraina. Sehingga peristiwa ledakan itu menjadi tragedi ledakan nuklir terbesar sepanjang sejarah. Kecelakaan itu mengakibatkan radioaktif menyebar di langit Pripyat. Kebetulan adalah kota yang paling dekat dengan lokasi ledakan itu. Akibatnya sekitar 49.000 penduduk dievakuasi oleh pemerintah dan setelahnya. Tidak ada satupun penduduk yang kembali ke kota Pripyat. Hal ini dikarenakan beberapa penduduk yang terkena paparan radiasi nuklir meninggal dunia. Akhirnya sejak saat itu, kota Pripyat ditutup oleh pemerintah Ukraina.
Kota mati memang julukan untuk kota-kota yang tak berpenghuni. Tak terkecuali Jepang yang memiliki 505 pulau tak berpenghuni di wilayah Nagasaki. Salah satunya adalah Pulau Hashima yang bisa disebut sebagai Gunkanshima oleh penduduk lokal. Pulau Hashima dulunya menjadi pulau terdapat dunia yang dihuni oleh 5.259 penduduk yang bekerja sebagai penambang batu bara. Pada tahun 1890, perusahaan Mitsubishi membeli pulau ini dan mulai menawari pekerja batu bara untuk mengerjakan proyek yang lebih besar. Namun, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1974, proyek tambang itu ditutup. Entah karena di pulau itu telah kehabisan batu bara, atau karena alasan teknologi gas mulai disukai. Pada akhirnya, pulau ini ditinggalkan penghuninya, dan bangunan mulai rusak dan runtuh sehingga Pulau Hashima resmi jadi kota hantu. Pulau Hashima juga dijadikan sebagai situs warisan sejarah dunia oleh UNESCO pada Juli 2015. Namun hal itu mendapat pertentangan dari Korea Selatan karena sistem kerja paksa yang mengakibatkan ada beberapa warga Korea Selatan meninggal di pulau itu. Kota mati satu ini berbeda dengan kota-kota mati sebelumnya. Memiliki pemandangan yang amat cantik membuatnya terlihat lebih menyenangkan dibanding julukan kota mati yang seharusnya menyeramkan. Kota Krakow berada di daerah Basilicata, Provinsi Matera, Italia Selatan. Meskipun memiliki pemandangan yang indah, kota ini tetap saja dijuluki kota kematian yang memiliki kisah menyedihkan. Kota Krakow awalnya juga menjadi kota yang damai, memiliki bangunan yang unik. Terdapat sekitar 25.900 jiwa yang hidup dalam damai dan mencari nafkah dengan bertani gandum. Namun sangat disayangkan, kedamaian yang dirasakan penduduk kota ini harus berakhir ketika wabah mematikan menyebar dan membuat ratusan penduduk kota Krakow meninggal dunia. Tak berselang lama, penduduk kota Krakow dibuat khawatir karena sering terjadi gempa dan longsor. Karena merasa tidak aman lagi, banyak penduduk meninggalkan kota Krakow. Sebagian warga lainnya yang masih bertahan di Krakow berharap adanya keajaiban agar bisa mendapatkan kembali ketenangan hidup mereka. Namun lagi-lagi kota Krakow diterjang bencana, sebagian sisi tebing kota menghilang dan memakan korban. Pada tahun 1975, dilakukan evakuasi di kota Krakow yang hanya menyisakan bangunan. Kota ini akhirnya tidak memiliki penghuni lagi dan kini hanya menjadi salah satu objek wisata di Italia.